Pernah nggak? Tiba-tiba kamu terdiam, bukan karena lelah, tapi karena ada satu nama yang tiba-tiba muncul begitu saja di pikiranmu. Padahal kamu nggak sedang mencari, nggak sedang mengingat, tapi rasanya seperti dia sedang menarik hatimu dari jauh. Anehnya lagi, bukan cuma ingatan. Ada rasa hangat yang datang pelan, ada rindu yang muncul tanpa sebab, dan ada perasaan seolah-olah kamu dan dia masih terhubung meski tak ada kabar. Kalau kamu pernah merasakan itu, jangan skip video ini. Karena bisa jadi, dia sedang memikirkanmu dengan rindu yang sama. 1. Kamu tiba-tiba sering teringat dia tanpa alasan. Ini bukan sekadar ingatan biasa yang muncul karena kamu sedang melihat foto lama, membuka chat, atau melewati tempat kenangan. Yang dimaksud di sini adalah ketika sosoknya muncul begitu saja di benakmu. Di saat yang benar-benar acak. Ketika kamu sedang tertawa, ketika fokus bekerja, bahkan ketika sedang menikmati hal lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Rasanya seperti ada sisipan pikiran yang masuk perlahan, tanpa kamu undang, tapi langsung terasa nyata. Secara psikologis, ini sering terjadi ketika ada keterikatan emosional yang belum benar-benar selesai. Otak menyimpan seseorang bukan hanya sebagai memori, tapi sebagai pengalaman emosional. Jika perasaan itu masih hidup, maka pikiran tentang dia akan terus muncul karena alam bawah sadarmu masih menganggapnya penting. Bukan karena kamu lemah, tapi karena ada ikatan batin yang belum benar-benar dilepas. Dari sudut pandang energi dan intuisi, banyak kepercayaan menyebut bahwa pikiran yang kuat dan berulang dari seseorang bisa membentuk semacam jalur koneksi. Ketika dia memikirkanmu dengan intens, apalagi disertai rindu dan emosi, energi itu seperti mencari jalan pulang dan secara halus menyentuh kesadaranmu. Itulah mengapa kamu tidak hanya mengingat dia, tapi juga merasakan kehadirannya dalam bentuk perasaan yang aneh. Dada terasa hangat, hati mendadak sendu, atau muncul rasa tenang yang sulit dijelaskan. Yang membuat tanda ini terasa kuat adalah karena ia berbeda dari sekadar nostalgia. Ingatan ini terasa hidup, seolah bukan kamu yang sedang memikirkan dia, tapi kamu yang sedang dipikirkan. 2. Ada rasa rindu yang muncul padahal kamu tidak sedang memicu ingatan itu. Rindu yang satu ini bukan rindu biasa. Bukan karena kamu baru saja melihat fotonya, bukan karena kamu habis membuka chat lama, dan bukan karena ada kejadian tertentu yang mengingatkanmu padanya. Rasa ini datang tiba-tiba, halus tapi dalam, seperti gelombang emosi yang pelan-pelan naik dari dalam dada. Kamu bisa saja sedang baik-baik saja, bahkan sedang sibuk atau tertawa, lalu mendadak ada rasa sepi yang lembut. Rasa kehilangan yang tidak jelas sumbernya, seolah ada bagian hatimu yang sedang dipanggil dari jauh. Banyak orang menggambarkannya seperti perasaan, kok tiba-tiba kangen padahal nggak kenapa-kenapa. Dan justru karena tidak ada pemicu logis itulah, rasa ini terasa lebih kuat dan lebih membingungkan. Secara emosional, ini sering terjadi ketika koneksi batin dengan seseorang belum benar-benar terputus. Ada kedekatan yang dulu terbentuk, ada rasa nyaman yang pernah hadir, dan jejak emosi itu masih tinggal di alam bawah sadarmu. Ketika jejak itu aktif kembali, rindu bisa muncul dengan sendirinya tanpa perlu alasan. Dari sudut pandang intuisi dan energi, banyak kepercayaan mengatakan bahwa rindu bisa bersifat dua arah. Ketika seseorang benar-benar merindukanmu dengan tulus, perasaan itu membawa muatan emosi yang kuat. Dan emosi yang kuat jarang berhenti hanya di satu arah. Ia seperti getaran yang mencari resonansi. Itulah sebabnya kamu tidak hanya teringat, tapi benar-benar merasakan. Ada sensasi emosional yang hidup, bukan sekadar pikiran. Yang paling khas dari tanda ini adalah kualitas perasaannya. Rindu ini tidak ribut, tidak dramatis, tapi justru tenang dan menusuk. Bukan membuatmu panik, tapi membuatmu terdiam. Seolah hatimu sedang berkata pelan, ada seseorang di luar sana yang sedang menyebut namamu dalam diam. 3. Kamu sering memimpikan dia. Mimpi tentang seseorang yang terus berulang biasanya bukan sekadar bunga tidur. Mimpi adalah ruang tempat alam bawah sadar bekerja paling jujur, tanpa filter logika dan tanpa pertahanan ego. Saat kamu terjaga, kamu bisa mengalihkan pikiranmu, menyibukkan diri, atau berpura-pura sudah tidak peduli. Tapi ketika kamu tidur, semua pertahanan itu runtuh, dan yang tersisa hanyalah emosi yang masih hidup. Karena itu, orang yang paling sering muncul dalam mimpi seringkali adalah orang yang masih memiliki tempat dalam batinmu. Secara psikologis, mimpi terjadi ketika otak sedang memproses memori dan emosi yang belum selesai. Jika ada hubungan, kenangan, atau perasaan yang masih menggantung,
otak akan terus membuka file tentang orang itu. Itulah mengapa mimpinya terasa begitu nyata, seolah kamu benar-benar bertemu dengannya, berbicara dengannya, bahkan merasakan kembali suasana yang dulu pernah ada. Dan yang lebih menarik, setelah bangun tidur, perasaan itu tidak langsung hilang. Ada bekas emosi yang tertinggal, kadang berupa rindu, kadang berupa sedih, kadang berupa perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Dalam sudut pandang energi dan intuisi, banyak kepercayaan mengatakan bahwa mimpi juga bisa menjadi titik temu batin. Ketika dua orang masih saling terhubung secara emosional, alam bawah sadar mereka seolah saling mencari saat kesadaran logis sedang beristirahat. Karena itu, mimpi terasa seperti pertemuan yang hidup, bukan seperti imajinasi acak. Kamu tidak hanya melihat wajahnya, tapi merasakan kehadirannya. Yang membuat tanda ini terasa kuat adalah intensitasnya. Jika mimpinya hanya sekali, mungkin itu sekadar ingatan. Tapi jika ia datang berulang, dengan emosi yang konsisten, dengan perasaan yang terasa nyata, maka itu biasanya menunjukkan bahwa ada ikatan batin yang belum benar-benar selesai. Baik dari dalam dirimu, maupun dari arah sebaliknya. 4. Lagu, tempat, atau hal kecil terus mengingatkanmu padanya. Awalnya terasa biasa saja. Kamu mendengar satu lagu di jalan, lalu tiba-tiba hatimu terasa berbeda. Kamu melewati satu tempat, dan dadamu langsung terasa sesak. Kamu melihat hal sepele, warna tertentu, kalimat sederhana, aroma tertentu. Tapi efeknya seperti membuka pintu memori yang sudah lama tertutup. Bukan karena kamu sengaja mencari ingatan tentang dia, tapi karena rasanya dunia seperti terus menyebutkan namanya di hadapanmu. Secara psikologis, ini terjadi karena otak membangun asosiasi emosional yang kuat. Ketika seseorang pernah hadir dengan perasaan mendalam, otak akan menempelkan emosi itu pada banyak hal. Lagu yang sering didengar bersama, tempat yang pernah dikunjungi, bahkan suasana tertentu. Masalahnya, jika keterikatan itu masih hidup, asosiasi tersebut tidak memudar. Ia justru menjadi lebih sensitif. Akibatnya, hal-hal yang bagi orang lain biasa saja, bagi dirimu terasa seperti pesan pribadi. Namun yang membuat tanda ini terasa lebih dalam adalah ketika frekuensinya terasa tidak wajar. Terlalu sering kebetulan terjadi. Terlalu sering namanya muncul di berbagai bentuk. Seolah-olah bukan hanya memorimu yang bekerja, tapi ada semacam sinkronisasi emosional. Dalam sudut pandang intuisi dan kepercayaan batin, banyak orang percaya bahwa ketika dua energi masih saling terhubung, dunia luar ikut menciptakan pola-pola kecil yang membuat kalian terus saling hadir dalam pikiran, meski tanpa komunikasi. Dan yang paling jujur adalah reaksimu. Setiap kali itu terjadi, ada getaran emosi yang langsung muncul. Kadang hangat, kadang perih, kadang rindu, kadang diam panjang. Bukan karena kamu lemah, tapi karena hatimu masih mengenali frekuensi yang sama. Seolah ada bagian dalam dirimu yang belum benar-benar berhenti menoleh ke arah yang sama. 5. Perubahan emosimu terasa tidak biasa. Kamu bisa saja memulai hari dengan perasaan normal, bahkan cukup stabil. Tapi di tengah hari, tanpa pemicu yang jelas, emosimu berubah. Tiba-tiba kamu jadi lebih sensitif, lebih melankolis, atau justru merasa hangat dan tenang, tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Yang membuatnya membingungkan bukan karena perubahannya terjadi, tetapi karena kamu tidak tahu dari mana asalnya. Seolah-olah perasaan itu bukan lahir dari pikiranmu sendiri, tapi seperti datang dari luar dan menempel di dalam dadamu. Secara psikologis, emosi memang bisa berubah karena banyak faktor, tetapi perubahan emosi yang sangat spesifik, yang terasa familiar, yang mengarah pada satu orang tertentu, sering berkaitan dengan ikatan emosional yang belum selesai. Ketika seseorang sangat berarti, sistem emosionalmu menjadi lebih peka terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengannya, bahkan pada level yang tidak kamu sadari. Akibatnya, suasana hatimu bisa bergeser tanpa kamu sempat memahami penyebabnya. Dalam sudut pandang intuisi dan koneksi batin, banyak orang percaya bahwa emosi juga bisa menular melalui keterhubungan yang kuat. Saat seseorang merindukanmu dengan intens, ada semacam gema emosional yang sampai ke dalam dirimu. Itulah mengapa perubahan perasaan ini tidak terasa asing, justru terasa sangat personal, seperti emosi yang pernah kamu rasakan saat bersamanya dulu. Yang khas dari tanda ini adalah kedalamannya. Ini bukan sekadar mood swing biasa. Ada kualitas perasaan yang berbeda. Lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih menyentuh.
Kadang kamu sendiri terdiam dan bertanya dalam hati, kenapa rasanya seperti ini? Padahal tidak ada peristiwa apapun. Tapi jauh di dalam, hatimu seolah sedang menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. 6. Kamu merasa seperti masih terhubung dengannya meski tidak ada komunikasi. Yang aneh bukan karena kamu masih memikirkannya, tapi karena ada perasaan seolah-olah jarak di antara kalian sebenarnya tidak pernah benar-benar ada. Kamu bisa saja sudah lama tidak bertukar pesan, tidak saling melihat, bahkan mungkin sudah saling diam. Tapi jauh di dalam dirimu, ada rasa familiar yang tetap hidup, seperti benang halus yang belum putus. Bukan sesuatu yang kamu pikirkan terus-menerus, tapi sesuatu yang kamu sadari ketika kamu sedang sendirian, dan hatimu terasa ingat dengan sendirinya. Perasaan terhubung ini sering muncul dalam bentuk intuisi. Kamu tiba-tiba merasa dia sedang memikirkanmu. Atau kamu merasa ada dorongan kuat bahwa suatu hari kalian akan saling menyapa lagi, meski tidak ada bukti nyata yang mendukung perasaan itu. Secara psikologis, ini bisa muncul karena ikatan emosional yang kuat pernah terbentuk. Otak dan hatimu sudah terbiasa hadir dalam frekuensi yang sama dengannya, sehingga meski komunikasi terputus, pola kedekatan itu belum sepenuhnya hilang. Dalam sudut pandang batin dan energi, banyak kepercayaan menyebut bahwa ketika dua orang benar-benar pernah terhubung secara emosional, koneksi itu tidak langsung hilang hanya karena jarak dan waktu. Ia menjadi seperti jejak yang tertinggal di alam bawah sadar. Itulah mengapa kadang kamu merasa tahu tanpa alasan. Bukan tahu depan lewat logika, tapi tahu lewat rasa. Yang membuat tanda ini begitu kuat adalah ketenangannya. Tidak dramatis, tidak bising, tapi konsisten. Seolah ada suara kecil di dalam diri yang terus berbisik bahwa ikatan itu belum sepenuhnya selesai, bahwa masih ada sesuatu yang saling terhubung meski dunia luar terlihat sudah berbeda. 7. Tubuhmu bereaksi setiap kali dia terlintas di pikiran. Kamu mungkin tidak langsung menyadarinya, tapi tubuh seringkali lebih jujur daripada pikiran. Setiap kali bayangannya muncul, ada sensasi kecil yang ikut berubah. Dada terasa lebih hangat, napas menjadi sedikit lebih dalam, jantung berdetak lebih cepat, atau justru muncul rasa sesak yang halus. Reaksi-reaksi ini terjadi begitu alami, begitu spontan, seolah tubuhmu merespon sesuatu yang sangat dikenalnya. Bukan karena kamu sengaja memunculkan perasaan itu, tapi karena ada bagian dalam dirimu yang masih peka terhadap kehadirannya. Secara psikologis, tubuh menyimpan memori emosional. Setiap pengalaman yang bermakna tidak hanya tersimpan di pikiran, tetapi juga di sistem saraf. Ketika seseorang pernah menjadi sumber rasa aman, cinta, luka, atau rindu, tubuh akan merekam semua itu. Maka ketika memori tentang dia aktif kembali, tubuhmu otomatis ikut bereaksi, seolah kamu sedang kembali berada dalam situasi emosional yang sama. Dalam sudut pandang batin, banyak orang menyebut reaksi ini sebagai bentuk resonansi. Ketika dua orang pernah terhubung kuat, energi emosional itu tidak mudah hilang. Ia tetap hidup dalam diri, dan ketika koneksi itu kembali tersentuh, meski hanya lewat pikiran, tubuh langsung memberi respons. Itulah mengapa sensasinya sering terasa spesifik, personal, dan tidak bisa ditiru oleh orang lain. Yang membuat tanda ini terasa begitu nyata adalah karena kamu tidak bisa memalsukannya. Pikiran bisa berbohong, tapi tubuh jarang sekali. Jika setiap kali memikirkan dia tubuhmu bereaksi secara emosional, itu berarti ada perasaan yang benar-benar pernah tumbuh. Dan kemungkinan besar, ikatan itu masih berdenyut di dua arah, meski tak pernah diucapkan. 8. Ada dorongan kuat untuk menghubunginya, meski egomu menolak. Dorongan ini datangnya pelan tapi konsisten. Bukan sekadar keinginan iseng untuk mengecek kabarnya, tapi rasa yang lebih dalam. Seperti ada sesuatu di dalam hatimu yang terus mendorong. Coba saja hubungi dia. Kamu bisa saja sudah berusaha keras untuk bersikap cuek, menjaga jarak, bahkan meyakinkan diri bahwa semuanya sudah selesai. Tapi tetap saja, di saat-saat tertentu, terutama ketika hatimu sedang tenang, dorongan itu muncul lagi. Bukan karena kesepian, tapi karena ada rasa seperti ada yang belum selesai di antara kalian. Secara emosional, dorongan ini sering muncul ketika ikatan batin belum benar-benar terlepas. Ketika dua orang pernah terhubung secara mendalam, sistem emosional tidak langsung memutus koneksi hanya karena logika berkata cukup. Ada bagian dalam diri yang masih merasa familiar, masih merasa aman, masih merasa terhubung. Maka keinginan untuk menjangkau dia bukan muncul dari ego, tapi dari kebutuhan batin untuk kembali menyentuh koneksi itu. Dalam sudut pandang intuisi dan energi, banyak orang percaya bahwa dorongan untuk menghubungi seseorang juga bisa muncul ketika pihak sana sedang sering memikirkanmu.
Seolah ada tarikan halus yang bekerja dua arah. Bukan tarikan yang memaksa, tapi tarikan yang terasa alami. Kamu tidak merasa terobsesi, tapi merasa terpanggil. Dan yang paling khas, dorongan itu muncul bukan saat kamu sedang kacau, tapi justru saat hatimu sedang tenang. Yang membuat tanda ini begitu kuat adalah konflik di dalamnya. Logikamu berkata tidak perlu, egomu berkata jangan. Tapi hatimu terus berbisik pelan bahwa dia masih ada di sana. Bukan sekadar di ingatan, tapi di ruang batin yang belum sepenuhnya tertutup. 9. Sulit benar-benar fokus saat pikirannya muncul. Kamu bisa saja sedang mengerjakan sesuatu yang penting, sedang berbicara dengan orang lain, atau sedang menikmati momen yang seharusnya membuatmu hadir sepenuhnya. Tapi begitu bayangan tentang dia muncul, perhatianmu langsung terbelah. Bukan karena kamu tidak profesional, bukan karena kamu lemah, tapi karena ada bagian dari pikiranmu yang seolah otomatis tertarik ke arahnya. Rasanya seperti ada arus lembut yang mengalihkan fokusmu, tanpa kamu bisa benar-benar menolaknya. Gangguan fokus ini bukan sekadar lamunan biasa. Ia sering datang bersama gelombang emosi. Begitu kamu teringat dia, bukan hanya pikiran yang teralihkan, tapi juga suasana hati ikut berubah. Kamu bisa tiba-tiba diam, tiba-tiba tersenyum tipis, atau tiba-tiba tenggelam dalam perasaan tertentu. Itu sebabnya, orang-orang di sekitarmu mungkin tidak melihat apa-apa yang aneh, tapi di dalam dirimu terjadi sesuatu yang cukup kuat. Secara psikologis, ini terjadi ketika seseorang memiliki muatan emosional yang besar di dalam pikiranmu. Otak memberi prioritas lebih pada memori yang memiliki nilai emosional tinggi. Maka ketika sosoknya aktif di alam bawah sadar, sistem perhatianmu ikut tersedot ke sana. Bukan karena kamu memilih untuk memikirkan dia, tapi karena bagian terdalam dari dirimu belum benar-benar melepaskan keterikatan itu. Yang membuat tanda ini terasa menyakitkan sekaligus jujur adalah kenyataannya. Kamu bisa mengendalikan banyak hal dalam hidupmu, tapi kamu tidak bisa sepenuhnya mengendalikan siapa yang masih tinggal di kepalamu. Dan seringkali orang yang paling mudah mengganggu fokusmu adalah orang yang paling sering memikirkanmu dalam diam. 10. Setelah memikirkannya, hatimu justru terasa lebih penuh, bukan semakin kosong. Ini adalah tanda yang paling halus tapi juga paling jujur. Biasanya, jika seseorang hanya sekadar masa lalu, mengingatnya akan terasa berat, melelahkan, atau membuatmu ingin segera mengalihkan pikiran. Tapi pada tanda ini, yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kali dia terlintas di benakmu, ada rasa hangat yang pelan-pelan mengisi dadamu. Bukan selalu bahagia, tapi terasa hidup. Seolah ada bagian dalam dirimu yang kembali terbangun setiap kali namanya hadir. Perasaan penuh ini sering membuatmu bingung. Karena secara logika, mungkin kamu tahu bahwa jarak sudah ada, keadaan sudah berubah, bahkan mungkin kalian sudah tidak lagi saling memiliki. Tapi secara emosional, kehadirannya masih terasa nyata. Kamu tidak merasa hancur ketika mengingatnya, justru merasa lebih terhubung dengan dirimu sendiri. Ada emosi yang bergerak, ada getaran yang terasa, ada kehidupan yang masih mengalir di dalam rasa itu. Secara psikologis, ini bisa terjadi ketika seseorang pernah memberi dampak emosional yang sangat besar dalam hidupmu. Otak tidak menyimpannya sebagai luka, tapi sebagai pengalaman bermakna. Karena itu, mengingatnya tidak selalu menyakitkan, justru terasa seperti menyentuh sesuatu yang dalam dan autentik. Dalam sudut pandang batin, banyak orang percaya bahwa perasaan penuh ini muncul ketika koneksi emosional itu masih hidup di dua arah. Bukan hanya kamu yang masih terhubung, tapi ada bagian dari dirinya yang masih hadir di frekuensi yang sama. Itulah sebabnya, setiap kali kamu memikirkannya, bukan kehampaan yang datang, melainkan rasa yang diam-diam membuat hatimu bergetar dan terasa hidup kembali. Kadang yang paling menyakitkan bukan ketika seseorang pergi, tapi ketika kehadirannya masih tinggal begitu lama di dalam hati. Jika kamu merasakan beberapa tanda tadi, bisa jadi itu bukan kebetulan. Bisa jadi ada rindu yang masih berjalan diam-diam, ada koneksi yang belum benar-benar selesai, ada perasaan yang masih saling memanggil meski tak ada kata. Tapi ingat, bukan semua yang saling merindukan ditakdirkan untuk kembali. Terkadang, rasa itu hadir bukan untuk menyatukan, melainkan untuk mengajarkan kita tentang makna, tentang keikhlasan, tentang melepaskan dengan perlahan. Dan jika hari ini kamu sedang berada di titik itu, semoga hatimu menemukan jawabannya sendiri. Bukan dari dia, tapi dari kedamaian yang tumbuh di dalam dirimu.